Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan sehingga kita bisa merasakan indahnya beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ibnul Jauzi rahimahullah taala mengatakan, "Tallahi law qila li ashabil kubur tamannau latamannau yawman min Ramadan." Demi Allah, kata beliau, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian apa yang kalian inginkan. Latamannau yawman min Ramadan, maka pasti mereka akan menjawab, kami menginginkan untuk bisa hidup kembali meskipun hanya satu hari, tetapi itu dia bulan Ramadan. Mereka beringin jamaah sekalian dihidupkan kembali walaupun satu hari ya Allah. Tapi satu hari itu hanya di bulan Ramadan jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka sekarang sudah merasakan manfaat ibadah yang mereka kerjakan di bulan-bulan ketika mereka hidup di dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat kehidupan dan merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ini, maka di antara bentuk kesyukuran kita adalah mari gunakan waktu-waktu Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjamin kapan ajal kita datang. Jangankan Ramadan tahun depan jamaah sekalian, Ramadan tahun ini pun kita belum bisa pastikan apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu ketika hari ini, inilah milik kita, besok masih rahasia Allah, maka hari ini manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi jamaah sekalian, boleh jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Kita berikan yang terbaik dari amal ibadah kita. Salat yang terbaik, tilawah Quran yang terbaik, qiyamul lail yang terbaik, sedekah yang terbaik. Karena semua ibadah-ibadah kita kerjakan ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu menyebutkan dari ayat yang kita baca tadi di rakaat yang kedua. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan setiap orang yang meminta kepadaku permintaan-permintaan mereka. Falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab seruanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Hanya Allah muliakan, ayat ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya sampai ayat yang ke-187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari untuk berhubungan dengan istri kalian. Ini ayat 183, 187
berkaitan dengan puasa. Tapi ada satu ayat Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa itu di ayat 186. Ayat yang kita baca tadi. Tentang doa jamaah sekalian. Apa hikmahnya? Ayat tentang doa ini diselipkan di ayat-ayat tentang ibadah puasa. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahr Ramadan dikatakan juga syahrul Quran dan syahrul doa. Bulan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan inilah, bulan Ramadan di antara bulan di mana Allah menjawab, mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Doa yang mustajab di bulan Ramadan. Maka perbanyak jamaah sekalian, selama kita di bulan Ramadan ini, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun jamaah sekalian. Doa untuk dunia kita, untuk akhirat kita, perbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 3 waktu di bulan Ramadan ini yang mana doa kita akan diijabah oleh Allah. 3 waktu ini waktu yang sangat mustajab dikabulkannya doa-doa kita. Maka jangan sampai kita membiarkan waktu ini lewat begitu saja. Yang pertama jamaah sekalian, di waktu sahur. Ini doa yang mustajab di waktu sahur. Ketika kita bangun sepertiga malam yang terakhir. Kalau di luar Ramadan mungkin kita susah bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Tapi alhamdulillah, ya, di bulan Ramadan kita dimudahkan bangun untuk di waktu-waktu tersebut untuk makan sahur. Maka manfaatkanlah waktu sahur itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, dan Allah menawarkan kepada kita 3 penawaran. Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu pasti aku akan kabulkan doa-doanya. Wa may yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang meminta kepadaku aku berikan permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang beristighfar, mohon ampunan kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. 3 penawaran Allah di waktu sahur jamaah sekalian. Dikabulkannya doa-doa kita, diberikan apa yang kita minta, dan diampunkan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak mau dengan 3 permintaan ini, 3 penawaran ini jemaah sekalian? Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu sepertiga malam yang terakhir di waktu sahur. Setelah Anda makan sahur, Anda duduk, mungkin sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja jemaah sekalian. Tapi sayang di zaman sekarang ini, ya, banyak pencuri-pencuri Ramadan. Apa itu jemaah sekalian? Televisi kita, handphone kita. Justru di jam-jam seperti itu, semua berlomba-lomba mencari penonton. Mereka buat acara-acara yang membuat kita terbahak, tertawa, terbahak-bahak. Yang semestinya digunakan untuk melembutkan hati kita. Menangis kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta kepada Allah. Justru kita tertawa, terbahak-bahak melihat adegan-adegan di jam-jam seperti itu. Maka matikan televisi kita. Ajak istri, anak-anak kita untuk banyak istighfar di waktu itu. Banyak berdoa di waktu itu. Inilah waktu yang sangat mustajab jamaah sekalian. Jangan sia-siakan waktu ini. Sepertiga malam yang terakhir. Ketika Anda selesai makan sahur, duduk. Ya, kalau perlu, ya sholat dulu. Ya, kemudian duduk istighfar. Ya, sampai azan subuh. Ya.
atau Anda lebih cepat ke masjid, Anda salat tahiyatul masjid, Anda duduk istighfar, berbanyak istighfar. Karena istighfar di waktu ini Allah sebutkan dalam 2 ayat secara khusus. Wabil asharihum yastaghfirun. Sifat penghuni surga adalah dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Wa yastaghfiruna bil ashar. Mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Allah sebutkan secara khusus waktu sahur di 2 ayat ini untuk istighfar kepada Allah. Maka Allah muliakan, inilah waktu yang pertama. Waktu di istijabah doa-doa kita di waktu sahur. Waktu yang kedua adalah ketika Anda berpuasa. Dalam kondisi berpuasa, ini juga saat yang sangat mustajab untuk Anda berdoa kepada Allah. Ya. Ketika Anda merasakan rasa lapar, Anda merasakan diri lemas, Anda minta kepada Allah, Anda tunjukkan kerendahan Anda. Allah senang dengan hamba-hamba yang seperti ini, yang merendahkan dirinya kepada Allah. Nabi bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan kata Rasulullah yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ketika Anda ingin berbuka puasa jemaah sekalian, di depan hadangan kita, ya, ada hidangan di depan kita ketika berbuka puasa. Terkadang orang sibuk, ya, cerita sana kemari, mengomentari makanan di depannya. Dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sebelum dia berbuka puasa. Maka gunakan waktu itu untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan waktu yang ketiga jamaah sekalian, ketika Anda berbuka puasa. Ya, ketika Anda sedang berbuka puasa. Nabi bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang Allah tidak akan menolak doa-doa mereka. As-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Ketika Anda terdengar suara azan maghrib, segera Anda berbuka, segera berbuka puasa. Setelah itu Anda kemudian berdoa kepada Allah. Ini banyak kita lupakan. Ya, kita asik makan. Ya. Bahkan kita makan dengan kenyang. Kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat itu. Kenapa doa diijabah pada saat kita berbuka puasa jemaah sekalian? Karena kita sudah menyelesaikan ibadah kepada Allah. Seperti Anda sudah sholat, Anda berdoa kepada Allah, itu doa yang sangat mustajab. Ketika Anda selesai beribadah, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu yang sangat mustajab. Inilah jamaah sekalian, 3 waktu di bulan Ramadan untuk Allah kabulkan doa-doa kita. Maka jangan sampai kita dilalaikan, ya, untuk tidak menggunakan waktu-waktu ini. Sayang sekali jemaah sekalian, Anda punya banyak masalah dunia. Mudah jalan keluarnya sebenarnya. Tinggal Anda tengadahkan tangan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Apalagi di bulan Ramadan, dalam keadaan Anda berpuasa, kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari-hari yang tersisa ini, mari kita gunakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita, baik masalah keluarga kita, bahkan masalah kenegaraan kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.